petinggi Anyar atau petinggi Lawas. Iya. Keturunannya bukan asli warga desa Mayang Lor, ya dianggap pendatang. Nanti- Aja sing abot-abot ya, yang ringan-ringan saja. Perangkat desa orangnya pungli dan sebagainya. Lah ini mohon dijelaskan Pak, biar tahu keasliannya bagaimana kinerja perangkat Aslinya desa siapa? kita. Ada beberapa teman yang mungkin nakal itu. Ya nakal dalam arti oknum ya. Tetapi dalam hal kinerja mereka sudah tidak mumpuni untuk melakukan aktivitas. Kenapa dipertahankan? Nah, ini perlu dikonfirmasi juga untuk pemirsa Ini podcast. pertanyaan menjebak. Iya. Ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore semuanya, pecinta podcast Karang Taruna Bakti Pemuda Desa Mayang Lor. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang Desa Mayang Lor dan kita akan menghadirkan tamu yang spesial pada kesempatan sore kali ini, terutama untuk para penyuka atau para pemerhati desa yang kita sukai, yaitu petinggi Desa Mayang Lor. Coba kita close ke sini saja, coba ini dia Bapak Igi. Sapa-sapa dulu Pak Igi. Oke. Ini namun sebelumnya kita akan bincang-bincang nanti, ada perkenalan dulu sebentar dari kami. Yang pertama, kami adalah salah satu anak buah dari Pak Igi yang kebetulan ditunjuk oleh Karang Taruna Bakti Pemuda Desa Mayang Lor dalam rangka podcast untuk memandu acara. Meskipun hanya berapa menit Mas ya? 45 menit. Perkenalan dulu Pak Igi. Monggo dulu. Pak Igi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang kebetulan melihat podcast ini. Sebetulnya ini kita ucapkan selamat ya kepada. Agak dekat boleh Pak Igi. Mic-nya. Oke. Kita ucapkan selamat kepada adik-adik kami dari Karang Taruna Bakti Pemuda yang sudah berusaha untuk punya kreativitas yang luar biasa ini. Jadi memunculkan ide-ide baru lah, ini yang sangat kita butuhkan. Ibaratnya ini pemuda itu kan adalah kekuatan bangsa, kekuatan desa, sehingga ini adik-adik kita dari Karang Taruna Bakti Pemuda ini sudah luar biasa, punya banyak kegiatan, punya banyak inspirasi, punya kreativitas yang salah satunya ini memunculkan adanya podcast. Ngobrol bareng. Kita ucapkan selamat dan terima kasih. Apalagi tadi malam itu sudah ada tambahan amunisi baru, adik-adik kita ketambahan anggota dari Karang Taruna. Mudah-mudahan adik-adik kita yang baru ya selamat, ya mudah-mudahan bisa melihat adanya podcast ini Karang Taruna baru bisa menambah semangat bagi panjenengan semua untuk bisa mengabdi dalam kegiatan sosial yang ada di desa kita cintai. Namun sebelumnya Pak Igi, ini jangan lupa ya untuk para pemerhati podcast, jangan lupa untuk siaran ini nanti bisa panjenengan like, subscribe, and share. Seperti itu. Atau bisa tekan tombol lonceng atau komennya, silahkan. Lanjut Pak Igi. Untuk perkenalan saya kira wong warga Mayang Lor itu mestinya ya sudah hafal dengan kita ya. Mungkin kalau yang dilihat yang melihat itu bukan warga kita, mungkin iki petinggi Anyar atau petinggi Lawas. Aslinya memang Lawas tapi Anyar kan itu. Baru rasa lama. Jadi perkenalkan, nama saya Budi Agus Trianto. Tapi kalau orang memanggil kalau nama lengkapnya itu kesulitan. Jadi teman-teman yang sudah lama ketemu dengan saya, kemudian sudah jagang banyak dengan saya, ngapalkin nama saya itu tidak bisa, kolak-walik. Akhirnya yang bisa menjadi paling mudah untuk menyebut nama itu nama panggilan. Berarti Pak Didi. Didi. Apakah bisa asal usul sejarah dipanggil Didi itu apa kan mestinya? Dulu itu kan semasa kecil, karena saya aslinya tuh memang warga Mayang Lor. Mulai lahir di desa kita cintai, walaupun kedua orang tua bukan asli warga kita, warga Mayang Lor. Bapak kami aslinya dari desa Batu Kali, Kecamatan Kalinyamatan sekarang. Kalau dulu Kecamatan Pecangahan, kalau ibu itu aslinya dari Teluk Wetan, Kecamatan Pelahan. Ketemu di sini, kebetulan beliau itu mengabdi sebagai guru tahun 60-an, kemudian menikah, baru saya lahir di sini. Sehingga kalau saya dianggap warga asli desa ya, cuma
keturunannya bukan asli warga desa Mayang Lor, ya dianggap pendatang tapi ya juga asli desa ini. Oh, iya. Ya, kelahiran tetap di sini 54 tahun yang lalu. Hampir 55. Jadi kelahiran tanggal 27 Agustus tahun 1968. Terus ora enom. Jadi sudah diambang pintu. Sudah diambang pintu. Jadi berawal dari tahun 2007. 97. Nah, 97 sudah sangat lama sekali. Pada waktu itu umur saya belum ada 30 ya, sekitar 97, 68 sekitar 28 tahun ya. 28 tahun pada waktu dulu ada krisis moneter. Mungkin adik-adik mungkin ora menangi ya, ora mudeng perkara ana krisis moneter tahun 97 di mana pada waktu itu kan terjadi demo besar-besaran, kemudian mulai dari tingkat pusat Jakarta dulu mulai ada Pak Soeharto mundur, kemudian merembet ke bawah sampai ke desa. Pada waktu itu juga rame. Sehingga banyak demo-demo, sehingga banyak petinggi atau perangkat desa yang mundur atau mengundurkan diri. Dilengsarkan karena adanya krisis moneter itu. Sehingga tahun 97 karena kebetulan di desa kita itu semuanya mundur. Jadi mulai dari Pak Inggi, kemudian Pak Carik dan semua perangkat pada waktu itu mundur semua tahun 97. Sehingga terjadi kekosongan pemerintahan di desa kita, sehingga memang pada waktu itu Pak Bupati memberikan instruksi supaya diberikan seorang staf kecamatan untuk menjadi PJ di desa Mayang Lor. Kebetulan pada waktu itu ada banyak desa yang kosong, tapi karena kebetulan rumah saya berdekatan dengan balai desa, sehingga kita mungkin ditunjuk atas pertimbangan itulah. Karena tidak ada pertimbangan di tingkat desa, karena Pak RT pun juga mogok. Ya semua perangkat tidak ada, Pak Cari, Pak ini tidak ada. Zaman itu BPD ya, BPD juga pada waktu itu juga vakum, sehingga memang hanya petunjuk dari Pak Bupati, kemudian memerintahkan Pak Camat memerintahkan kami untuk sementara sebagai pejabat. Kalau dulu PJS, pejabat sementara Kepala Desa Mayang Lor. Kemudian setelah menjadi PJS, kemudian kita merekrut anggota atau teman-teman perangkat desa yang mundur dulu, walaupun tidak keseluruhan, karena memang kita harus banyak nego dengan para demo, para pendemo yang dulu. Akhirnya disepakati dari 24 perangkat itu hanya disepakati 7 orang. Jadi 7 orang perangkat yang disepakati dan diizinkan untuk membantu kami untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Mayang Lor. Nah itulah mulai ya 97 itu kita bersama-sama hanya 7 orang perangkat itu mencoba untuk membenahi pemerintahan Desa Mayang Lor bersama dengan Pak RT, Pak Ketua RW, yang tokoh masyarakat ya. Kita berikan motivasi lagi dan alhamdulillah beliau-beliau untuk berkenan kembali lagi menjadi Ketua RT, Ketua RW untuk bergabung termasuk dengan BPD, sehingga akhirnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa bisa berjalan walaupun tidak bisa baik ya, karena memang orang 7 harus melayani hampir 12.000 warga itu kan memang tidak efektif. Berawal dari itu kemudian dilanjutkan dengan kembali lagi ke kecamatan. 1 tahun kan harus dilaksanakan kegiatan pemilihan petinggi. Pada waktu itu kita sudah membentuk panitia pemilihan petinggi, tetapi setelah dibuka kemudian diberikan kesempatan dari 2 kali itu tidak ada yang mencalonkan diri sama sekali. Iya, jadi karena mungkin karena takut ya masa-masa demonya masih panas, kemudian mungkin juga pengaruh biaya juga karena warga kita jumlah pemilihnya luar biasa banyak, sehingga belum ada yang berminat untuk menjadi kepala desa, sehingga berjalan selama 2 tahun menjadi PJS. Alhamdulillah di tahun yang kedua sudah ada pencalonan petinggi. Zaman semono itu di Bumas dulu pencalonan pelaksanaan kegiatan pemilihan petinggi yang alhamdulillah tidak hanya 2 orang tetapi
5 orang. Oh, ketika itu Pak. 5 orang. Kemudian setelah pemilihan, alhamdulillah Pak Karsan almarhum terpilih menjadi petinggi mayor masa jabatan 2000 sampai 2008. Ya. Setelah itu saya kembali lagi ke kecamatan. Kemudian tahun 2014 ya, masa jabatan Pak Harjito almarhum, jadi Pak Inggi Karsan Purna, kemudian terjadi pilpres, kemudian yang jadi adalah Pak Harjito almarhum. Pak Harjito meneruskan tetapi tidak 8 tahun tapi sudah ke 6 tahun. Jadi kalau Pak Karsan dulu 8 tahun. Masih 8 tahun. Tapi kalau Pak Harjito sudah 6 tahun sampai 2014 kemarin sudah purna. Kemudian karena sudah purna, maka kan dilaksanakan kegiatan pemilihan petinggi. Tetapi karena kemarin juga kosong, jadi sementara kosong lagi. Kemudian karena ada aturan baru harus ada pelaksanaan kegiatan pemilihan petinggi serentak. Karena serentak terpaksa desa kita kan harus menunggu jadwal dari kabupaten untuk bersama-sama dengan desa yang lain untuk melaksanakan kegiatan pemilihan petinggi. Sampai hampir 2 tahun. Jadi tahun 2016 itu baru akhirnya bisa dilaksanakan kegiatan pemilihan petinggi. Karena desakan masyarakat, akhirnya kami untuk bisa mencalonkan diri menjadi petinggi tahun 2016 akhir ya pada waktu itu. Dan alhamdulillah ya, terpilih. Alhamdulillah terpilih sampai tahun 2002 akhir kemarin. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian karena sudah berakhir masa jabatan kemarin, kan harus dilaksanakan kegiatan pemilihan petinggi. Iya betul. Serentak juga Pak? Iya, serentak juga bersama-sama dengan desa yang lain dan kami juga ikut lagi. Mungkin urung bosen mungkin teman-teman juga belum bosen, mungkin masyarakat ya sebagian ada yang bosen, sebagian ada yang masih tetap menginginkan. Itu kan wajar, namanya juga demokrasi ya. Akhirnya tetap kita ikut di konstelasi politik di tingkat desa kemarin ya, alhamdulillah jadi lagi jadi kita minta doa restu dari semua lapisan warga masyarakat Mayang Lor ya, dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan petinggi ini yang kami alhamdulillah tahu, kondusif kemarin. Kami tahu lah walaupun kondusif tetapi kan rasa hati itu kan berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang bunga, ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang gondu, ada yang seri, wis pokoknya macam-macam. Jadi pemilih itu kemarin itu kan suasananya luar biasa ya. Sehingga apapun yang sudah kita lakukan bersama, jadi kita minta kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari ya tokoh-tokoh masyarakat ya, baik itu Ibu Nyai, Pak Yai, kemudian Pak Ketua RT, Ketua RW, kemudian BPD, teman-teman perangkat, terutama anak-anak muda. Nah, mulai dari ada Karang Taruna, ada Ansor, Ibnu, PPNU, semua lapisan sajalah. Kita minta doa restunya saja, mudah-mudahan untuk saling berkoordinasi bersama, membangun kembali desa. Lagi ke awal lah, lagi ke awal. Ini kita cut dulu Pak Anggi. Untuk sesi perkenalan saya kira sudah cukup. Kita lanjut yang kedua apa Mas? Prokja atau profil desa? Oke. Profil desa. Mohon disampaikan profil desa Mayang Lor juga Pak. Kita punya penduduk berapa sampai saat ini? Jadi perlu kita ketahui bersama ya bahwa desa Mayang Lor ini kan merupakan salah satu desa di tingkat Kecamatan Mayong. Di Kecamatan Mayong ada 18 desa ya. Alhamdulillah desa Mayang Lor ini termasuk yang desa nomor 1 yang paling padat, paling banyak jumlah penduduknya. Ya sekitar 12.000 sekian. 12.000 sekian, di bawahnya ada desa Pancur ya. 12.000 sekian, terpaut sekitar 300-400 warga. Tetapi setelah itu kan jauh di bawah kita. Ada desa yang hanya jumlah penduduknya 2.000, ada yang 3.000, ada 5.000, ada 6.000, tapi kita desa yang terbesar sekecamatan dan nomor 12 sekabupaten. Ini untuk Pak, untuk perbatasan desa yang sebelah utara, batasnya jadi, desa apa saja? Kalau desa kita demografinya ini kan memang dataran rendah, jadi tidak naik turun, tapi dataran rendah. Kemudian
walaupun tidak begitu luas karena padat. Kebetulan kita diapit oleh beberapa desa ya. Sebelah utara itu ada desa Pelemkerep. Nah, ada Singorojo juga. Ya memang cokot-cokotan karena gigit-gigitan. Tidak ada tidak ada peta desa kita ya. Nanti kan kita tampilkan. Oh iya, besok nanti kita akan ngobrol lagi. Sebelah utara itu di desa Pelemkerep perbatasan kita mulai dari pasar Mayong itu masuk Mayong. Wah, ada alhamdulillah. Sponsornya Pak. Mas, ya. Dan sponsornya juga ini. Kemudian nanti ke utara, kalau enggak Polsek itu termasuk Mayong Lor, Pasar Hewan juga Mayong Lor. Kemudian di sebelah barat itu berbatasan dengan desa Sengon Bugel. Dan mulai pom bensin itu. Nah, itu batas desa kita. Kemudian ke selatan desa Tigojuru, ke selatan sebelah barat. Kemudian yang sebelah selatan ya nek Mayong Lor pasti ada Mayong Kidul. Kebetulan Mayong Kidul letaknya di sebelah selatan kita. Blimbing Rejo juga loh, Pak. Iya, sedikit pojok sana. Kemudian sebelah timur kita berbatasan dengan desa Tunggul Pandian, ada yang Pring Tulis. Blimbing Rejo juga ada, Pring Tulis sebelah utara juga ada. Jadi itu untuk batas desa kita. Luas wilayah kita memang tidak luas ya, hanya sekitar 245 hektar. Jadi tidak begitu luas tapi padat. Nah, ini untuk yang selanjutnya, Pak. Program kerja ke depannya kira-kira Bapak apa untuk 6 tahun? 6 tahun atau nanti 9 tahun harapannya? Lah begini ya. Jadi rumor di masyarakat saat ini kan banyak rumor-rumor. Ya apakah nanti betul atau tidak kita tidak tahu ya. Tetapi ada rumor-rumor petinggi bakal itu masa jabatannya ditambah kan sih. Dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tetapi kami abstain saja lah. Jadi kita menunggu undang-undang saja. Jadi saya tuh manutan saja. Kalau memang aturannya 6 tahun, ya kita memang harus siap untuk 6 tahun. Tapi kalau nanti aturannya harus 9 tahun, ya kita harus siap 9 tahun. Makanya kita menunggu aturan dari pemerintah saja. Gitu. Nanti tidak harus memaksa. Oh, itu petinggi udah kesuwen nih, 9 tahun dan lain sebagainya. Mungkin masyarakat kan seperti itu. Tapi doakan saja lah supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Pokoknya 6 tahun, 9 tahun, tidak usah menjadi masalah bagi kita. Yang penting sama-sama bekerja sama, saling berkoordinasi untuk membangun desa Mayong Lor dari semua lapisan masyarakat, Pak Inggi ya. Meskipun RPJMdes kita masih dalam tahap reng-rengan, ini untuk program kerja yang panjenengan tekankan. Nah, itu tentang apa saja, Pak? Coba kita lihat dari pembangunan desa dulu. Jadi kan begini, semua pembangunan sebelum dilaksanakan kan kita rencanakan. Rencanakan dalam bentuk RPJMdes. Jadi rencana pembangunan jangka menengah desa, di mana seorang petinggi terpilih itu wajib membuat RPJMdes desa selama masa kepemimpinannya. Jadi 6 tahun ke depan ini desa Mayong Lor mau dikemanakan kan sih. Sebelum membuat RPJMdes kan kita harus punya data. Betul. Nah, jadi data itu kan merupakan bahan untuk membuat suatu kebijakan. Kebijakan apapun kalau tidak dilandasi dengan data, ya valid. Semuanya yang ngawur. Jadi itu jumlah warga miskin kita berapa misalkan. Loh ono semene Pak kira-kira lho jangan main kira-kira. Kalau main kira-kira kebijakan kita seperti apa? Jalan kita berapa punya? Gang kita berapa? Saluran air kita berapa? Masyarakat kita yang berpendidikan SD berapa? SMP berapa? SMA berapa? Yang miskin berapa? Yang mampu berapa? Kemudian misalkan usahanya itu apa saja? Kemudian penghasilannya apa saja, berupa apa saja, berapa. Itu kan semuanya harus ada data. Sebelum punya data, itu kan kita tidak punya membuat kebijakan, termasuk bidang pendidikan, bidang kesehatan. Kita harus punya data. Warga kita tuh sering sakit apa, kan ini sih. Terus penyakit yang sering terjadi di warga kita tuh apa. Berarti intinya di awal ini kita masih dalam taraf mengumpulkan data dulu, tetapi yang valid ya. Karena kemarin data kan kita sudah punya. Mungkin ada beberapa yang kurang valid, maka untuk program kerja awalnya harus memvalidkan data terlebih dahulu, baru setelah itu program kerja validnya baru kita simpulkan, begitu Pak Inggi. Termasuk permasalahan kita misalkan nanti misalkan pemberdayaan masyarakat, misalkan Pak RT-nya kok ini tidak jalan, itu kan salah satu kita punya data, beberapa RT tidak jalan, berarti kan harus kita tingkatkan kinerja RT-nya supaya nanti Pak RT itu punya keberhasilan di tengah-tengah masyarakat. Iya, ini sekedar informasi juga Pak Inggi untuk semua penyuka podcast bahwa siaran radio yang setiap
hari Senin dan Kamis. Sementara akan kita ganti dengan podcast dulu. Oh, yeah. Tapi nanti akan kita jadwalkan ulang. Harinya kapan? Nanti akan kita jadwalkan ulang. Kita ganti sementara dulu untuk podcast. Ya, seperti itu. Agar lebih mudah dicerna masyarakat tentang informasinya. Cuma kalau lewat podcast sudah bisa interaksi langsung ya. Jadi kalau lewat siaran radio kan nanti akan kita tingkatkan supaya bisa, Pak. Bisa itu. Ya, nanti akan kita tingkatkan live. Live Itu ya, live. Ya. Kita Masih malah menunggu seneng perkembangan. itu. Ya. Kalau bisa ya seperti video call sama-sama saling tahu. Jadi bisa, bukan masyarakat yang tanya tahu saya, tahu hostnya, tapi aku ora arti sing takon sapa. Anak-anak sudah kreatif semua, Pak. Nah, ini sarjana semua. Saling tahu ini yang bertanya. Siap ya anak-anak ya? Oke, itu anak-anak siap kok. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya apa ini anak-anak? Jadi sementara memang program kerja kita nanti akan kita sesuaikan dengan visi misi saya. Jadi pada waktu pelajaran pemilihan petinggi kan saya punya visi misi yang banyak itu. Yang itu kan wajib harus kita laksanakan selama kepemimpinan saya selama 6 tahun ke depan. Jadi secara rincian program kerjanya belum selesai. Jadi cuma bayang-bayang ke depan ya visi misi saya itu yang kemarin kita sampaikan itu. Gitu. Ya, kita rehat sejenak teman-teman. Ada beberapa iklan yang mau masuk, kita cut dulu sebentar. Begitu Pak Enggi ya? Oke, sama-sama. Ya, kita jumpa kembali, iklan telah selesai. Kita menuju ke sesi berikutnya Pak Enggi. Ini ada beberapa pertanyaan. Ojo sing abot-abot ya, yang ringan-ringan saja. Karena ini kan ngobrol ya bentuknya dengan ngobrol santai. Tapi kalau tidak dikonfirmasi seperti hal-hal yang kemarin ada tentang isu perangkat desa, kemudian isu-isu yang lain, itu kalau tidak dikonfirmasi kan malah menjadi masalah Pak Enggi. Maka kita konfirmasi lewat podcast ini juga. Yang pertama Pak Enggi, ini mohon dijelaskan penjelasan tentang kinerja perangkat desa selama kepemimpinan Bapak selama 6 tahun kemarin. Ada isu bahwa perangkat desa orangnya kayak gini, pungli dan sebagainya. Lah ini mohon dijelaskan Pak, biar semua pemirsa podcast tahu keasliannya bagaimana kinerja perangkat desa kita. Iya, seperti itu. Monggo Pak. Jadi begini ya, kinerja teman-teman kita, teman-teman perangkat desa memang sementara ini kan memang kondisi belum full, jadi banyak ada yang lowong, jadi Pak Care juga kosong, sementara Bu cekel. Jadi ngerangkep di PLT Care. Terima kasih kemudian Pak. Ada terima kasih atas beban beratnya. Gas Abja itu amanah. Iya. Kemudian ada sebagai beberapa tambahan ilmu Pak. Iya. Cuma karena memang terus terang kan banyak pertanyaan juga yang jadi warga masyarakat nyanonya ini kok jabatan Care kalau beberapa perangkat kok kosong ora diisi dan lain sebagainya. Kan kita kan harus punya data dulu. Data itu sebelum kita membuat kebijakan, kita harus punya data dulu. Jadi kebetulan data kita kan memang tidak memungkinkan untuk diisi jabatan Care karena dengan adanya orang baru otomatis kan menjadi beban kita, beban APBDes karena juga. Terus terang ini kan bayaran Care, bayaran kami tua, bayaran perangkat semuanya kan ditanggung oleh APBDes. Nah APBDes kita kan terbatas ya, apalagi ini malah turun ya Pak. Iya, ADD kita malah turun, padahal ADD kita tuh habis untuk bayar tapi teman-teman perangkat tol itu belum ada tambahan kalau ada tambahan tenaga baru. Nah, yang lama saja sudah kita kepotong-panting, akhirnya memang jabatan Care sementara ini kita kosongkan. Jadi saya ngarep pangenangan kepengen jadi Care Mayong Lo dan lain sebagainya. Ya sementara ya duduk manis saja dulu karena memang belum memungkinkan adanya lowongan Care untuk segera diisi termasuk jabatan perangkat yang lain yang kosong. Jadi dianggap kita banyak walaupun secara umum memang ada teman-teman kita yang sakit ya. Jadi ada tiga teman kita yang sakit sehingga di luar itu kan yang kita fungsikan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat ya. Jadi selama 6 tahun kemarin memang banyak yang harus kita evaluasi. Jadi belum sesuai harapan. Jadi kita akui dan kita mohon maaf kepada seluruh lapisan warga masyarakat bahwa kita belum maksimal untuk pelayanan masyarakat, termasuk mungkin ada beberapa teman yang mungkin nakal itu.
Ya nakal dalam arti oknum ya, bukan iya. secara umum ya. Jadi ada yang baik, termasuk yang di depan saya ini saya anggap sangat baik sekali. Jadi kalau Terima dinilai kasih. itu A++ Terima gitu kasih. ya. Tapi juga ada yang kurang baik, yang kadang-kadang ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat ya. Terutama dengan pelayanan masyarakat, kemudian ada pungli dan lain sebagainya. Tapi intinya di pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa kita itu tidak ada pungutan ya, Tidak apapun kecuali satu. PMI. Nah, PMI dan memang apa PMI ya, itu hanya peralihan dana hak saja. atas tanah itu yang memang masih ada, tapi yang selain itu tidak ada. Iya. Kalau Tapi aturannya begini ya. intinya semuanya secara global Iya, sudah iya. kita berusaha untuk baik Iya, kayak gini ya. jadi karena apa, kalau ada unen-unen misalkan ini yang menjadi masalah itu kan memang di pertanahan yang paling krusial itu masalahnya di pertanahan. Memang di undang-undang itu memang tidak ada kewajiban kepala desa atau petinggi untuk peralihan hak, itu tidak ada. Jadi ini kan hanya kebijakan di tingkat desa. Cuma di lapangan berbeda. Iya. Di lapangan berbeda, masyarakat kalau tidak diketahui desa itu orang marem. Jadi orang marem. Jadi luweh marem, luweh sip kalau itu diketahui oleh desa. Padahal di undang-undang mestinya tidak ada. Di undang-undang peralihan hak harus lewat PPAT. Jadi bukan lewat desa. Tetapi di pengadilan juga biasanya kalau di sidang pengadilan itu malah yang ditanyakan di tingkat desa. Jadi bukan sertifikatnya, tetapi bukti desa bahwa itu peralihan haknya mana. Nah, akhirnya kan dong di undang-undang tidak ada, tapi kalau di persidangan kok ditanyakan. Nah, akhirnya kan memang tetap pelayanan di bidang pertanian tetap kita lakukan. Tapi ya tidak terus saklek dan lain sebagainya. Tapi itu bisa ya dinegosiasi lah. Jadi intinya kita tidak membebani masyarakat lah. Di luar itu memang tidak ada pungutan apapun. Iya, seperti masyarakat. Halnya KK KTP kita semuanya sudah gratis. Iya, semuanya surat sudah pindah gratis. Untuk pelayanan publik semuanya sudah gratis. Kecuali kalau mereka Sejak minta 6 tahun yang lalu memang gratis. Nah, ini kan kadang-kadang yang membuat tidak enak kita ya. Jadi ada warga masyarakat sing rasa ngurusi dewi. Jadi semuanya tuh mestinya bisa diurusi sendiri. Efek dari pabrik mungkin, Pak. Iya, karena mungkin dianggap tidak punya waktu, tidak punya apa. Ya kan kadang kan repot ngurus KTP, ngurus KK, akte kelahiran, akte kematian, ngurus ring Jeporo online dan sebagainya. Itu kan wegah sih ya. Iya, salah satu pernyataan dari warga kita kan ada yang seperti ini, Pak. Pak, saya mau mengurus KK KTP tapi tidak ada waktunya dikarenakan izin dari pabrik sangat sulit. Maka mohon Bapak untuk yang menguruskan. Nah, seperti itu sepertinya menjadi tambahan permasalahan baru ya, Pak. Iya. Jadi kan itu kan kewajiban dari yang punya gawi, jadi yang punya keinginan untuk pelayanan masyarakat, dia memang harus wajib ngelegake, jadi yang ngelegake waktune, tenagane dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya kan dilayani dengan baik. Ya memang harus punya waktu untuk ngurus itu ya. Cuma mungkin dianggap bingung, dianggap ribet, dianggap angil ada bengek. Nah, akhirnya ya wis pasrah bongkoan. Nah, itu kadang-kadang yang kadang-kadang itu yang dimanfaatkan oleh oknum dan itu sih. Sehingga terus menjadi permasalahan bagi perangkat yang menguruskan. Jadi kemudian Pak Enggi, harapan ke depan panjenengan tentang kinerja perangkat seperti apa? Jadi dengan adanya undang-undang desa ya yang baru tahun 2014 itu kan hampir semua kegiatan di tingkat pusat mulai dari presiden sampai ke menteri semuanya itu dijatuhkan kepada desa. Jadi saya punya anggapan begini. Jadi desa seolah-olah seperti kabupaten. Jadi punya Bapeda, punya bagian keuangan di BPKAD, punya apa jenis itu, punya PU, DPUR, punya BPD, punya dinas dan lain sebagainya. Anggapannya memang seperti itu. Jadi semuanya kegiatan hampir semuanya diserahkan kepada desa. Nah ini yang kadang-kadang membuat repot kita karena memang terus terang desa ini memang belum bisa full maksimal untuk melaksanakan tugas-tugas yang baru ini karena memang harus dilakukan dengan cepat, harus dilakukan secara online, harus dilakukan secara digital, secara transparan. Nah, ini yang kadang-kadang bikin repot kita karena keterbatasan sumber daya manusia kita. Jadi
teman-teman kita memang ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kalau memang tidak mampu mau dipaksa seperti apa? Mau menggunakan Android saja kesulitan, apalagi harus dibebani dengan program-program yang luar biasa sulit, sehingga memang hanya sebagian dari teman-teman kita akhirnya ya memang kita ya seolah-olah memang agak kepontal ya. Nah ini ada satu pertanyaan yang sedikit sensitif Pak Inggi. Alasan Bapak apa tentang perangkat desa kita yang mohon maaf dalam tanda kutip belum saatnya purna karena memang masa jabatan perangkat desa kan sampai 60, kalau yang perdalama malah sampai 65 tahun. Tetapi dalam hal kinerja mereka sudah tidak mumpuni untuk melakukan aktivitas di semua aplikasi desa. Langkah Bapak apa? Kemudian kebijakan Bapak kenapa dipertahankan? Nah, ini perlu dikonfirmasi juga untuk pemirsa podcast. Pertanyaan menjebak, pertanyaan menjebak kepada seorang pimpinan. Ya, memang harus dijawab Pak karena memimpin. Jadi kan pimpinan itu kan memang luar biasa berat ya. Jadi ada beban mental yang harus ditanggung. Tidak hanya beban kewajiban, tapi beban mental ini yang sangat luar biasa berat bagi kita semua. Nanti karena yang kita bekerja dengan teman-teman kan semuanya manusia sih. Jadi bukan dengan robot, bukan dengan laptop. Kalau robot diperintah mesti iya dan dia mampu gitu. Tetapi dengan adanya teman-teman yang SDM-nya terbatas ini kan memang kita memang sangat kesulitan sekali untuk apalagi yang dilema juga apalagi yang sudah hampir purna ini kan juga ibaratnya kan wes jauh tertinggal ya. Berarti ibaratnya sekarang kudu numpak pesawat tetapi beliau masih numpak sepeda ontel. Jadi kalau numpak pesawat ora iso. Nah ini ya memang bisanya ya sing iso dikerjakno apa kan seperti itu berarti ya. Tapi kita menginginkan teman-teman itu harus punya rasa semangat yang luar biasa. Ra iso lah tapi punya semangat. Jadi punya semangat itu ya insya Allah memberikan mereka motivasi untuk bekerja lebih baik. Jadi aku ra iso iki tapi iso iki, aku iso iki. Jadi saling menghargai dengan teman-teman yang lain. Ya ini yang memang tapi ya tidak di Mayang Lor semua ya. Jadi semua desa saya kira kok sama. Jadi problem permasalahan kita itu sama tentang aparatur pemerintah desa yang memang belum mumpuni untuk itu. Tapi kita memang harus segera berbenah diri supaya nanti bisa menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Termasuk petinggi juga. Kalau petinggi sekarang sudah bisa Android, ora iso laptopan, ora iso onlinean, yo padha ae. Dia tidak akan ketinggalan informasi dari tingkat yang lebih atas karena semua informasi ini disampaikan lewat medsos semua sih. Jadi mulai surat perintah, kemudian instruksi, surat undangan, kemudian aturan-aturan semuanya kan sekarang lewat medsos. Lewat medsos, lewat teknologi juga. Jadi kalau petinggi memang tidak paham tentang teknologi apalagi tentang aturan-aturan yang baru ya nanti malah carry kalau aturan-aturan yang muncul ini. Ada lagi Pak Anggi. Menurut pendapat Bapak, kira-kira dengan adanya kebijakan seperti desa lain kan ada beberapa desa yang memberhentikan perangkat yang sudah tidak bisa diajak kerjasama dalam hal pekerjaan dan lain-lain. Itu menurut pendapat Bapak seperti apa? Terlalu sadis atau malah nanti akan dijalankan? Jadi gini ya, memang di Undang-Undang Desa itu kan mengamanatkan bahwa desa itu kan terdiri dari pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa terdiri dari petinggi dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari caleg dan perangkat desa lainnya. Jadi semua perangkat desa itu kan mulai dari level caleg sampai ke tingkat bawah. Itu semuanya kan kewenangan petinggi ya. Mulai dari pengangkatannya, kemudian pemberhentiannya. Ini memang semuanya di tangan petinggi. Tetapi kan ada aturannya. Semua tuh ada aturannya, ora iso semenang-menang petinggi memberhentikan karena yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugas. Apakah mereka memang tidak mampu, apakah mereka sakit, apa mereka berhalangan, itu kan tidak
terus langsung diberhentikan tidak, tetapi kan rasa kemanusiaan kita itu kan juga harus ada, karena mereka punya keluarga, mereka punya beban yang harus ditanggung. Nah itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Berarti pertimbangan panjenengan pertimbangan kemanusiaan, kemanusiaan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pertimbangan kemanusiaan itu tidak mengurangi niat kita semua untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Walaupun tetap masih ada kekurangannya. Tapi nanti akan ada upaya untuk perbaikan. Iya, upaya harus wajib. Oke. Lanjut Pak Inggi. Yeah. Yang selanjutnya, keberhasilan apa Yeah. selama masa kepemimpinan panjenengan 6 tahun yang kemarin? Yeah. Jadi mulai tahun 2016 ya dulu ya. Jadi masa-masa kepemimpinan yang pertama kita ya memang alhamdulillah ya, berkat dukungan yang luar biasa dari semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat desa, jadi RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Nah, ini terutama ya, ini ibu-ibu ya yang paling getol untuk membantu kita itu. Alhamdulillah selama 6 tahunan kemarin kita hampir punya banyak keberhasilan ya, nanti dibuktikan dari adanya piala-piala. Ini sebagian piala ini baru beberapa saja ini Pak. Kalau di bawah ada sekitar 50 piala ya. Jadi mulai ada yang tingkat kabupaten ya. Ya tingkat kabupaten ya ada yang nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada harapan. Tapi kan sudah luar biasa sampai ke tingkat provinsi kemarin ada 1 piala yang tingkat 2 nomor 2 ya. Nomor 2 itu. Kalau tingkat kecamatan jelas ya, banyak sekali. Nah, ini salah satu bukti keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa kita. Walaupun ini bukan sebagai tolak ukur keberhasilan, tetapi minimal itu kan satu indikator bahwa kita tuh sudah lebih baik daripada yang kemarin. Jangan menyepelekan dengan piala-piala ini ya. Jadi piala ini nek orang mau nggak dewi, beli aja iya, 1.000, 200.000 itu bisa. Tapi kalau dilihat dari kronologis kenapa sampai dari bisa memperoleh ini kan perjuangannya luar biasa itu. Jadi luar biasa sekali. Jadi banyak menyita waktu, menyita tenaga, minta pengorbanan itu yang bikin kita itu luar biasa untuk memperoleh piala-piala seperti itu. Jadi ya, ini masih ada waktu sisa 5 menit Pak. 5 menit kita coba inovasi desa kita. Inovasi desa kita selama 6 tahun kemarin atau nanti akan dilanjutkan di 6 tahun yang akan datang atau diberhentikan, apa saja Pak inovasinya? Jadi kemarin ini kan sebenarnya kan inovasi kita cukup banyak, tetapi memang tingkat keberhasilan di tiga yang paling bawah. Ini kan kita punya ide, kita punya keinginan, kita punya harapan, tetapi kalau yang diberikan ide, diberikan keinginan, diberikan harapan ternyata tidak responsif, dalam arti mereka tidak terlalu mendukung, sehingga kegiatan program-program inovasi yang selama ini kita gelontorkan ya ada yang masih jalan, ada yang sudah berhenti dan lain sebagainya, karena memang faktor keadaan. Termasuk kemarin masa pandemi kemarin ya, yang kita nomor satukan kemarin kan di Kampung Remitan itu kemarin itu sempat viral juga. Tapi karena pandemi kemarin, kemudian sekolah tidak boleh ada kunjungan, sekolah-sekolah tutup dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita kemarin kan kewalahan ya, inovasi-inovasi. Itu banyak inovasi yang lain. Mudah-mudahan ini masa kepemimpinan yang kedua ini mohon doa restunya, inovasi yang lama yang nanti bisa diperbaiki, dijalankan, nanti kita apa saja Pak ya. Kampung Remitan kita lanjutkan kembali nanti kita kemudian Kampung Buras, Buras itu, Kampung ikan itu, kemudian terus Kampung Kampi jelas ada Jatrasmol juga, termasuk ini termasuk inovasi kita loh, anak-anak inovasi anak-anak kita termasuk podcast dari Karang Taruna. Good job. Terutama kegiatan-kegiatan kita ya, seperti ada Hall Bumas, HUT, di kegiatan-kegiatan desa itu nanti ya juga kita coba untuk bisa munculkan kembali dengan yang lebih baik daripada yang kemarin. Jangan lupa teman-teman podcast yang panjenengan inginkan jadwal dari tayangan podcast kita bisa dilihat di IG Karang Taruna. Nanti jadwalnya atau kita tayangkan di slide bawahnya ini. Gitu ya. Manut kurune wae. Yang terakhir Pak Enggi.
Yang terakhir agenda kita untuk penyerapan DD tahap pertama nanti sudah ada reng-rengan atau belum? Begini untuk anggaran ini kan kita mohon maaf kepada masyarakat ya, jadi lewat podcast ini bahwa anggaran-anggaran yang kita harapkan naik ternyata malah terjun bebas ya. Jadi terjun bebas, jadi hampir 700 juta anggaran kita berkurang daripada tahun yang 2020. Tapi untuk realisasi yang kemarin sudah kita buat banner juga Pak. Iya. Tapi belum sempat kita pasang, bannernya sudah ada. Ya, kita akan segera pasang di 5 papan informasi desa untuk realisasinya. Kemudian untuk APBDes-nya yang 4, yang realisasi 1. Seperti itu. Prioritas kita di tahun 2023 ini khususnya bidang infrastruktur ya. Jadi setelah dikurangi biaya-biaya yang lain, ada biaya untuk pemberdayaan, untuk pembinaan, ini kan ada biaya untuk pembangunan ya. Salah satunya untuk infrastruktur kita yang akan kita kejar dengan ketertinggalan yang tahun-tahun kemarin. Memang prioritas kita yang pertama memang pembangunan jalan. Jadi jalan ini nanti kita teruskan. Mohon doa restunya. Mungkin ada 3 titik jalan yang nanti kita fokus untuk dibangun tahun 2023. Yang pertama, insya Allah nih penyerapan DD yang pertama ini sekitar bulan depan ya, mungkin depan awal Maret ya, sebelum puasa nanti insya Allah nanti dana desa kita cair untuk tahap pertama. Kita fokus untuk pembangunan jalan keramik, jalan pramuka. Nah, kerajaan ini karena jalan pramuka sudah rusak ya, nah, itu nanti kita bangun jalan cor sepanjang 260 meter dengan lebar 5 meter. Itu menghabiskan biaya sekitar 250 juta ya. Kemudian yang kedua nanti di tahap kedua nanti kita bangun jalan cor mulai kantor pos selatan sampai jalan ke jalan PJKA itu sekitar 500 meter dengan lebar sekitar 3,5 meter, itu menghabiskan juga anggaran 250 jutaan gitu. Jadi 2 infrastruktur besar yang kita fokus di situ. Jadi kalau ada yang lain memang sementara memang belum ada anggaran, mohon masyarakat untuk bisa bersabar, mudah-mudahan nanti ada tambahan anggaran-anggaran yang lain termasuk nanti dari dana aspirasi juga. Nanti juga kita bisa gunakan untuk pembangunan. Khusus untuk Bali Desa, kita mohon maaf. Ini Bali Desa kita ini Bali Desa memang belum bisa kita buat rehab, karena memang anggarannya tidak ada. Jadi kebetulan lewat dana aspirasi kemarin kita alhamdulillah tidak lolos. Semoga. Jadi kalau ada anggapan masyarakat ini kan Bali Desa liane api-api kok, Bali Desa Mayang Lor hancur di kudanan wayah banjir ya kelap. Nah karena memang anggaran ini belum ada. Jadi kita minta doanya supaya nanti tahun depan nanti ada anggaran yang bisa digunakan untuk rehab Bali Desa. Karena keinginan kita Bali Desa itu harus, saya tidak punya keinginan Bali Desa megah itu tidak. Jadi harus menghabiskan berapa ratus juta, 1 M dan lain sebagainya. Yang penting layak saja, layak untuk dipakai, layak untuk dimanfaatkan, itu yang menjadi tujuan utama kita. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Enggi atas waktunya. Kita sudahi untuk acara podcast pada kesempatan sore menjelang malam pada kali ini. Kita akan lanjutkan kembali tentunya dengan tema-tema yang menarik lagi. Kemudian nanti juga akan kita laksanakan juga podcast secara live. Nanti akan ada interaksi dari publik, barangkali ada komentar-komentar yang mau memecahkan masalah tentang desa atau mau menambahi masalah, boleh tentang desa. Kita akan sampaikan di sesi podcast berikutnya. Ya, kita akhiri dulu Pak I. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.